Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, kita telah sampai pada hari ke-25 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semua amalan Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagi bangsa Indonesia, bulan Ramadan memiliki arti yang sangat penting. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada bulan Ramadan, bertepatan dengan hari Jumat Legi, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, yang bertepatan dengan hari ke-17 bulan ke-8 tahun 2605 tahun Jepang. Karena proklamasi kita resminya tidak menggunakan tahun Masehi, tapi menggunakan tahun Jepang, yaitu tahun 2605. Karena waktu itu penanggalan kita masih mengikuti penanggalan Jepang. Sehingga Jakarta 17 hari bulan 8 tahun 05 itu teks asli proklamasi. Kalau kita lihat setiap 17 Agustus ada pembacaan teks dengan foto Soekarno-Hatta dan suara asli Bung Karno. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta itu direkam di RRI tahun 1952 ya. Itu bukan dokumentasi asli tahun 45 ya. Karena memang pada waktu itu ketika tanggal 12 Agustus 1945 Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah didahului dengan pengeboman Hiroshima tanggal 9 Agustus 45, Nagasaki tanggal 11 Agustus 45, tanggal 12 Agustus Jepang mengangkat bendera putih menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini disiarkan radio dan didengar oleh para aktivis pemuda pergerakan kita yang dipimpin oleh Sukarmi, Wigana, Khairul Saleh, Adam Malik, Latif Indraningrat, yang kemudian mereka menghubungi Soekarno-Hatta untuk segera mengambil kesempatan melakukan proklamasi sebelum sekutu menyerahkan kedaulatan Indonesia ini kepada Belanda. Karena Belanda bagian dari sekutu ya, yang sebelumnya sudah menguasai Indonesia, dan sejak 8 Maret 1942 Belanda hengkang dari Indonesia karena masuknya bala tentara Jepang. Tetapi Soekarno-Hatta belum berani mengambil kesempatan itu, karena dikhawatirkan akan terjadi satu pertumpahan darah antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang yang belum mendapat instruksi dari
panglima besar mereka, yaitu Marskal Terauchi yang bermarkas di Dalat. Sekarang ini masuk wilayah Vietnam. Maka kemudian atas bantuan dari Laksamana Maeda, seorang ofisir Kaigun, ofisir Angkatan Laut Jepang, Soekarno-Hatta didampingi oleh KRT Widyodiningrat, mereka menghadap kepada Marskal Terauchi di Dalat, ya, dengan pesawat militer Jepang. Dan setelah ketemu Marskal Terauchi ini, sebagaimana yang dijanjikan oleh Jepang bahwa di Indonesia kelak kemudian hari akan dibantu menjadi negara merdeka apabila selesai Perang Asia Timur Raya. Nah, maka dengan persetujuan Marskal Terauchi dengan syarat satu, bahwa tidak boleh diberitahukan kepada tentara-tentara Jepang di Indonesia bahwa Jepang telah kalah perang. Ya, karena kalau itu disampaikan akan terjadi mungkin keputusasaan, bisa juga Jepang kemudian melakukan tindakan yang membabi buta terhadap rakyat, atau mungkin mereka akan melakukan harakiri karena malu. Ya. Maka setelah ada izin dari Marskal Terauchi inilah baru dipersiapkan proklamasi. Tanggal 6 Agustus malam rapat sampai jam 3 malam. Sebagaimana yang telah dipersiapkan, rencananya Indonesia itu akan membuat sebuah deklarasi kemerdekaan, Declaration of Independence, yang sudah dirumuskan di dalam sidang-sidang Dokoritsu Jumbejo Sakai sampai panitia persiapan kemerdekaan. Karena itu waktu rapat sudah dimulai, selesai tarawih, dan menjelang jam 3 semua anggota PPKI akan makan sahur, maka rapat ditutup menjelang sahur, diserahkan kepada Sayuti Melik untuk menyiapkan naskah deklarasi, dan mereka akan adakan upacara menyampaikan pembacaan deklarasi itu pagi. Tapi ketika sudah berkumpul, karena malam sudah larut rapatnya tadi, tergesa-gesa, naskah yang disiapkan itu nggak ketemu, ya. Sehingga mendadak, waktunya sudah mepet, Soekarno akhirnya mengganti dari rencana deklarasi menjadi proklamasi yang singkat, yang ditulis dengan tangan beliau sendiri, jadi tidak ketikan, ya. Hanya menjadi proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari bulan 17, hari 17 bulan 8 tahun 05, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya atas bangsa, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu dari deklarasi yang panjang bahwa sesungguhnya dan seterusnya, yang kemudian kita kenal sebagai preambul atau pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar, menjadi sebuah proklamasi. Baru deklarasinya dibaca tanggal 18 Agustus. Karena tanggal 18 Agustus pagi itu ada rapat yang bersifat Verhanemen, rapat yang cepat, cermat, karena adanya penolakan beberapa draft deklarasi, terutama menyangkut yang pertama adalah pemberlakuan syariat Islam, ya. Karena berdasarkan sidang pleno 22 Juni 45 yang sebelumnya tanggal 8 Juni 45 ketika sidang
panitia kecil. Sebenarnya panitia kecil ini bukan panitia resmi, ya, karena hanya dilakukan oleh anggota Dogori Jojombe Sosake yang merangkap anggota Sanyo Kaigin. Sanyo Kaigin itu DPR-nya zaman Jepang. Jadi anggota Dogori Jojombe Sosake yang merangkap anggota Sanyo Kaigin, kebetulan ada rapat Sanyo Kaigin. Sehingga tidak semua anggota Dogori Jojombe Sosake ada di Jakarta. Tanggal 8 Juni untuk memutuskan, ya, tentang draft deklarasi dan draft konstitusi. Pada waktu itu pagi hari tanggal 8 Juni sidang deadlock. Karena kelompok Islam yang dipimpin oleh profesor, waktu itu belum profesor ya, Kahar Muzakir, menyatakan bahwa pada pernyataan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Kalau ini tidak bisa dipenuhi, maka kelompok Islam tidak akan meneruskan bergabung dengan persiapan itu. Akan membuat sebuah kelompok sendiri, mungkin akan mendirikan negara Islam kalau syarat ini tidak dipenuhi. Sehingga Soekarno sebagai ketua panitia kecil menskors rapat, nanti akan dilanjutkan setelah sholat zuhur. Soekarno mengatakan barangkali Tuhan akan berikan irhas kepada kita untuk menyelesaikan kemandekan ini. Dan setelah zuhur dilanjutkan rapat, Soekarno mempunyai gagasan untuk menyatukan dua kelompok ini. Karena kelompok besar dalam Dogori Jojombe Sosake itu, yang paling besar adalah kelompok Java Hokokai, jadi orang-orang pribumi yang berpendidikan, itu disebut oleh Jepang sebagai kelompok Java Hokokai, seperti Soekarno, Hatta, ya, kemudian Mr. in the Heaven, Supomo, Yamin. Tapi 19 orang adalah ulama-ulama besar yang mewakili kekuatan Islam, yang lainnya adalah utusan-utusan koti, utusan-utusan kerajaan-kerajaan, sultanan-sultanan, dan para pangreh praja. Kemudian ada utusan dari etnik Cina dan etnik Arab di Indonesia. Maka sesudah sholat zuhur, Soekarno mengusulkan jalan tengah ditambah kalimat bagi pemeluknya. Jadi, ya, berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, itu tuntutan kelompok Islam, oleh Soekarno ditambah kata dengan pemeluknya. Sehingga draft itulah yang disepakati akan dibawa dalam sidang pleno 22 Juni pada masa sidang Dogori Jojombe Sosake itu. Dan disepakati di situ. Jadi gagasan yang disebut Piagam Jakarta itu muncul dari Soekarno, bukan dari kelompok Islam. Kalau dari kelompok Islam itu, ya tuntutannya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, titik. Tidak ada bagi pemeluknya, itu tidak ada. Bagi pemeluknya ini adalah jalan tengah yang diambil oleh Bung Karno pada tanggal 8 Juni. Ya, itu bisa kita lihat dalam dokumentasi notulasi rapat-rapat. Tetapi ketika tanggal 17 Agustus sore setelah proklamasi, ada utusan Indonesia Timur yang mengklaim bahwa mereka membawa misi orang-orang Indonesia Timur tidak akan bergabung pada negara Indonesia ini kalau masih ada persyaratan menjalankan syariat Islam. Maka malam itu Bung Hatta yang sangat gelisah
karena ingin segera ada kemerdekaan Indonesia, mencoba menghubungi perwakilan Islam. Yang pertama kali yang dia hubungi adalah Teuku Muhammad Hasan, utusan dari Aceh, karena Aceh merupakan simbol wilayah Islam di Indonesia. Teuku Muhammad Hasan tidak bisa mengambil keputusan, maka menyarankan untuk Bung Hatta menemui Wahid Hasyim yang merupakan perwakilan dari NU. Wahid Hasyim pun menyarankan agar bertemu dari wakil Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, yang kebetulan dia adalah orang yang pertama kali diangkat oleh Jepang untuk membentuk Dogorijo Jumbejo Sake. Karena Ki Bagus Hadikusumo itu pendiri apa yang disebut dengan Masyumi, bukan partai ya. Masyumi itu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Itu dibentuk setelah tanggal 29 Maret tahun 1942. Beliau bersama Soekarno-Hatta diundang oleh Kaisar Hirohito ke Jepang, kemudian menerima bintang Ratna Suci dari Kaisar, bahwa 3 orang ini, yang 2 mewakili Java Hukukai Soekarno-Hatta, 1 mewakili Islam Ki Bagus, ini diberikan bintang Ratna Suci, artinya dia kebal hukum, tidak bisa ditangkap, diperiksa ya oleh tentara pendudukan Jepang, tetapi mereka harus membantu memenangkan perang Asia Timur Raya. Maka pulang dari sana Soekarno-Hatta membentuk peta pembela tanah air, ya. Kemudian Ki Bagus membentuk Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kalau Partai Masyumi itu baru dibentuk pada saat Kongres Umat Islam pertama tanggal 7 sampai 9 November 1945, sesudah kemerdekaan itu baru Partai Masyumi. Tapi Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, itu sejak Maret 1942. Ya, ini maka beliau yang dituakan dari kelompok Islam karena yang menjadi pemegang bintang Ratna Suci. Dari kelompok Jawa Hukukai ya Soekarno-Hatta. Maka Ki Bagus waktu itu belum sampai di Jakarta. Begitu Ki Bagus sampai di Jakarta, ketika Bung Hatta melobi, Ki Bagus mengatakan bahwa keputusan ini kan sudah kita tetapkan tanggal 22 Juni yang lalu, sudah sepakat semua. Kalau harus dirubah, tidak cukup dengan kita berdiskusi. Kami minta waktu untuk istikharah, karena ini keputusan yang sangat penting. Maka Ki Bagus melaksanakan istikharah sampai 7 kali sholat istikharah. Barulah kemudian dia meminta, bolehlah kalimat ini dihapus, tapi 1, ditambah kata yang Maha Esa. Karena tauhid itu lebih penting dari syariat. Nah, jadi maka jadilah rumusannya itu kemudian ketuhanan yang semula berbunyi dengan menjalankan kewajiban ihsan bagi pemeluknya, hasil 22 Juni ini dihilangkan, diganti dengan kata yang Maha Esa. Maka Soekarno sering mengingatkan kepercayaan akan Tuhan yang satu itu, ketuhanan yang Maha Esa, tidak lain ialah tauhid. Tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula menyala-nyala dan berkobar-kobar pula dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati.
Ini bisa pidato Bung Karno tahun 47, diulang tahun 63. Ya, bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu menurut Soekarno sebagai pencetus Pancasila sebagai dasar negara, dijelaskan ketuhanan yang Maha Esa tidak lain ialah tauhid, dan tauhid yang menjadi api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam Quran suci itu. Dan jikalau tauhid itu telah pula berkobar-kobar dan menyala-nyala dalam dadanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak pernah mati. Maka nanti apinya itu memercik juga di dalam konsep Declaration of Independence itu pada alinea ketiga. Ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Makna dan api dari semangat Ramadan yang menjadi lokomotif keberanian rakyat menyatakan kemerdekaan dengan segala risikonya, akhir-akhir ini mulai dipinggirkan dari sejarah dan benak rakyat. Ini ancaman terbesar bagi kebangsaan kita. Bangsa ini akan hilang dari peredaran bumi manakala ruh ini hilang. Musuh-musuh negara kita dengan tangan-tangan musuh yang ada, para pengkhianat di dalam tubuh negara akan berusaha menghilangkan sejarah ini, sehingga Indonesia menjadi negara sekuler. Begitu menjadi negara sekuler, yang terjadi adalah seperti dikhawatirkan Bung Karno, hanya para buruh politik, para kacung-kacung kapitalis yang tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat yang ada. Soekarno pernah mengingatkan betul, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi etung biting, maksudnya one man one vote. Ya. Jika demikian yang terjadi, kata Bung Karno, maka hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita nanti akan bekerja sebagai buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ianya akan bekerja sebagai kacung-kacung daripada kapitalis itu. Ya. Loh, ini Soekarno tahun 45 itu. Jadi kalau Indonesia ini pemilunya sudah tidak lagi sesuai dengan nafas Pancasila sila keempat perwakilan, tapi sudah langsung, maka tokoh kita ini hanya akan jadi buruh politik. Tidak lagi bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis. Maka para buruh itu mengerjakan undang-undang berdasarkan kepentingan para kapitalis. Itu yang terjadi, ya. Tidak akan berjuang untuk kepentingan rakyat. Ya. Proyek-proyek itu bukan kepentingan rakyat, kepentingan kapitalis. Karena buruh politik bekerja sebagai kacung-kacung kapitalis. Ini Bung Karno sudah mengingatkan dari dulu. Hilanglah Indonesia ini nanti, ya, bahaya sekali. Kemerdekaan kita akan digadaikan oleh para
kacung-kacung kapitalis ini kepada para kapitalis. Pemilik modal mengendalikan partai-partai politik. Pendiri partai bisa disingkirkan dari partainya. Suruh adakan munaslup dibiayai oleh para pemilik modal. Ya. Gus Dur bisa disingkirkan dari PKB. Amin Rais bisa dibuang dari PAN. Ya. Ini pendiri partainya itu dengan uang para kapitalis ini diusir dari partainya sendiri. Biar yang tinggal di situ hanya kacung-kacung kapitalis yang tidak bisa berjuang untuk rakyatnya. Dia hanya akan menjadi buruh politik yang bekerja sebagai kacung. Ini yang akan terjadi di Indonesia. Dosa besar kalau situasi ini terus kita biarkan, maka tidak boleh lagi buruh politik bertengger mewakili dan membajak atas nama rakyat. Ramadan ini harus menjadi bulan pengembalian daulat rakyat. Ya. Sekarang wakil rakyat tidak mewakili rakyat. Bambang Pacul, ini pasal ini, oh siap, asal diperintah juragan. Gitu ya. Korea di sini ini keras saja ngomongnya. Kalau sudah ditelepon, bos nggak berani apa-apa. Itulah yang dikhawatirkan oleh Bung Karno dulu. Tokoh-tokoh kitanya jadi buruh politik. Aku luka lihada wa nastaghfiruh. Innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.